Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis modal. Yang terhormat Bapak Ahmad Solihin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama, Hafiz Rozaan NIM 2019-11-614. Yang kedua, Rizky Irgiat Nape NIM 2019-11-626. Yang ketiga, Adinda Eka Safitri NIM 2019-11-642. Dan yang terakhir, Karuniawan Mahardika NIM 2019-11-643. Di sini kami akan membahas materi mengenai pertama yaitu pengertian modal, kedua jenis modal berdasarkan sumbernya, ketiga jenis modal berdasarkan pemiliknya, keempat jenis modal berdasarkan wujudnya, kelima jenis modal berdasarkan sifatnya, keenam manfaat modal bagi perusahaan, dan yang terakhir cara mendapatkan modal. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian modal. Modal dapat diartikan sebagai sekumpulan dana baik dalam bentuk barang maupun uang yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Modal adalah segala sesuatu yang dihasilkan baik oleh manusia atau alam yang dimanfaatkan untuk membantu proses produksi produk lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Materi selanjutnya yaitu jenis modal berdasarkan sumbernya. Modal berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu modal internal. Modal internal merupakan modal yang didapatkan dari kekayaan seseorang atau perusahaan itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Modal internal sulit digunakan untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan signifikan, meliputi gedung, kendaraan, saham, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain-lain. Modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pemegang saham yang dapat ambil bagian dalam perusahaan. Adanya keterbatasan pada modal internal sehingga perlu adanya modal eksternal yang bisa didapatkan dari luar dan sifatnya tidak terbatas, meliputi pinjaman bank atau pihak lain, investor, utang dagang, gaji yang belum dibayar, utang jangka panjang, dan lain-lain. Jenis modal berdasarkan pemiliknya atau kepemilikannya. Modal berdasarkan kepemilikannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modal perseorangan dan modal sosial. Di sini modal perseorangan merupakan modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya sendiri. Seperti contohnya deposito properti pribadi itu seperti gedung, kendaraan, dan aset-aset lainnya, dan saham dan lain-lain. Kemudian yang nomor dua adalah modal sosial. Jenis modal ini dimiliki oleh masyarakat luas, di mana modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Contohnya modal sosial seperti pemodalan dalam pembuatan jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan pasar. Jenis modal berdasarkan wujud atau bentuknya. Jenis modal ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama modal konkret atau aktif dan modal abstrak atau pasif. Modal konkret adalah modal aktif yang berarti dapat dilihat secara kasat mata atau wujudnya itu nampak, yang termasuk dalam contoh modal ini seperti bahan baku, gedung atau tempat usaha, mesin, kendaraan, gudang, dan bentuk sarana prasarana lainnya. Yang kemudian yang dimaksud modal abstrak atau pasif
adalah kebalikan dari modal konkret yang tadi, di mana yang ini tidak dapat terlihat secara kasat mata atau tidak terlihat wujudnya. Meski begitu, modal ini juga penting untuk keberlangsungan perusahaan. Contohnya seperti pengetahuan, skill tenaga kerja, hak cipta, hak pendirian usaha, koneksi antar perusahaan, nama baik perusahaan atau bisa disebut juga dengan brand, dan lain-lain. Lima, jenis modal berdasarkan sifatnya. Modal dapat dibedakan menjadi dua jenis. Satu, modal tetap. Modal tetap atau fixed capital adalah modal yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi dalam jangka waktu yang lama atau beberapa kali proses produksi. Beberapa yang termasuk dalam modal tetap yaitu tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan, komputer, dan lain sebagainya. Dua, modal lancar. Modal lancar atau variable capital adalah modal yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Beberapa yang termasuk dalam modal lancar antara lain bahan baku, bahan bakar, dan lain sebagainya. 6. Manfaat modal bagi perusahaan. Manfaat modal diantaranya: 1. Sewa tempat. Jika tidak memiliki lahan untuk berbisnis, berarti kamu memerlukan persewaan tempat. 2. Penyediaan bahan produksi. Memerlukan modal untuk menyediakan bahan produksi termasuk bahan baku, peralatan penunjang, dan mesin produksi. 3. Gaji pekerja. Ketersediaan modal diperlukan untuk memberi hak karyawan seperti gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. 4. Simpanan. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti defisit, kekurangan biaya operasional, atau terjadi peningkatan permintaan pasar. 7. Cara mendapatkan modal. Yang dilakukan adalah 1. Menggunakan tabungan. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkannya adalah dengan menggunakan tabungan sendiri. Banyak orang yang mempunyai keinginan untuk berbisnis dan mempunyai tabungan khusus yang suatu saat bisa digunakan untuk memulai bisnisnya. Keuntungannya, kamu tidak perlu pusing memikirkan hutang ke pihak lain karena kamu menggunakan biaya sendiri untuk memulai bisnis. 2. Menjual harta pribadi. Jika kamu memiliki tabungan dan tidak ingin menunggu lama untuk mengumpulkan uang, salah satu cara alternatif yang bisa kamu lakukan yaitu menjual harta pribadi. Harta pribadi yang dijual bisa berupa kendaraan, barang elektronik, dan perhiasan. 3. Mencari rekan bisnis. Salah satu cara yang banyak dilakukan oleh pengusaha yaitu mengajak temannya untuk bergabung dalam mendirikan bisnis. Biasanya, teman yang memiliki minat dan tujuan yang akan menjadi rekan bisnis yang cocok. Terima kasih.